Di belakang ada nun taukid tsaqilah yang maknanya sama, menguatkan bahwasanya pasti aku, Allah, akan menguji kalian semua. Umat Islam jangan pernah merasa diuji, ditimpa musibah adalah sebuah hal, kok aku diuji, kenapa bukan orang lain? Tidak, semua orang pasti diuji sama Allah. Alhamdulillahillazi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala ni'amil ghizar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina wa maulana Muhammadin nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihil abrar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qarar, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa bertekad, berniat untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kualitas takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sanggup membuat kita menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah, sebelum saya mulai khutbah, saya mencoba memberikan pengantar dengan dongeng. Suatu hari ada seekor keledai jatuh ke dalam sumur. Ketika keledai ini jatuh ke dalam sumur, dia mulai meringkik dengan keras. Mungkin bahasa keledai niatnya minta tolong. Semakin lama semakin keras. Sebenarnya tidak jauh dari situ sang pemilik keledai yang juga kebetulan pemilik sumur sudah mendengar. Cuma dia sedang menimbang apa yang harus saya lakukan. Dipikir keledai ini sudah tua. Jika saya keluarkan, saya harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar atau tenaga yang lumayan berat. Padahal keledai ini setelah keluar juga tidak mempunyai manfaat, sudah tua. Sedangkan kebetulan sumur tua itu juga sudah tidak mengeluarkan air. Maka setelah ditimbang, lebih baik satu kerjaan saya timbun sumur tersebut dengan sekaligus mengubur keledai. Mulailah dia mengambil cangkul, diambil, dia tuangkan, dia timbun tanah, kerikil semua yang ada di sekitar sumur ke dalam sumur yang di dalamnya ada keledai. Pertama kali ditimpa tanah dan tahu mau dikubur hidup-hidup, sang keledai semakin sedih. Mungkin bahasa zaman sekarang, dari muda saya sudah berjuang
mengabdi kepada majikan saya, memberikan manfaat yang sedemikian banyak, setelah tua saya tidak ditolong, malah dikubur hidup-hidup. Setelah sekian lama meringkik tidak ada manfaat, sang keledai diam. Ketika diam, sang pemilik keledai justru mempunyai pendapat, mungkin keledai sudah mati. Dia semakin semangat untuk menimbun tanah, kerikil dan sebagainya. Ketika sudah mulai tinggi, semakin banyak yang dikumpulkan, yang ditimbun ke dalam sumur, ternyata kepala keledai nongol dan dipikir ketika dia bisa loncat, dia loncat pergi ke hutan. Hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Apa yang dilakukan keledai? Pertama, ketika ditimbun, dia meringkik, ngadu, ngoceh. Ternyata tidak ada yang mau nolong. Selanjutnya dia lebih baik saya diam. Kotoran, tanah, kerikil yang jatuh di atas kepalanya diterima di punggungnya. Lalu dia goyang-goyangkan, dan ketika jatuh di bawah diinjak-injak sehingga keras. Ini lama-kelamaan bisa menjadi pijakan dia untuk keluar dari masalah tersebut. Kita manusia, wabil khusus umat Islam, kurang lebih nasibnya sama dengan keledai. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kita pasti tertimpa yang namanya kotoran musibah, atau tertimpa tanah ujian, atau kerikil-kerikil cobaan. Manusia, terutama umat Islam, tidak akan ada yang lepas dari yang namanya ujian, cobaan maupun musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan aku pasti menguji kalian semua. Dalam kaidah bahasa Arab, ilmu nahwu di sini di walanabluwannakum ada lam takkid, lam yang bersifat maknanya menguatkan. Di belakang ada nun taukid sakilah yang maknanya sama, menguatkan bahwasanya pasti aku, Allah, akan menguji kalian semua. Umat Islam jangan pernah merasa diuji, ditimpa musibah adalah sebuah hal, kok aku diuji, kenapa bukan orang lain? Tidak, semua orang pasti diuji sama Allah. Cuma bentuknya berbeda-beda, dan harus diyakini semakin tinggi derajat seseorang, semakin berat ujiannya. Cuma bagaimana cara mensikapinya? Apakah sama dengan keledai yang pertama kali ditimpa cuma meringkik? Kalau zaman sekarang ngadu ke teman kanan kiri, ngadu di media sosial, curhat, colongan dan sebagainya, apakah dia terima ujian tersebut? Dia nikmati ujian tersebut, dan ketika jatuh diinjak-injak menjadi batu loncatan untuk menuju sebuah kesuksesan. Walanabluwannakum, dan aku pasti menguji kalian semua bisyai'in, dengan sedikit. Bisa jadi minal khaufi, ketakutan. Ketakutan ini bermacam-macam, dan semua orang hampir takut. Takut masa depan, takut ekonomi, bagaimana perusahaan saya, apakah nanti gulung tikar atau tidak, bagaimana anak saya ketika nanti misalnya sudah tua, bagaimana. Dengan sedikit minal khaufi, bisa jadi wal ju'i, kelaparan, ada paceklik, ada
dipecat dan sebagainya. Wal ju'i, dan bisa jadi wa naqsim minal amwali, berkurangnya harta. Wal anfusi, dan jiwa saudara kita, keluarga kita meninggal dunia dan sebagainya. Wat thamarot, dan buah-buahan. Bisa jadi dalam bahasa zaman sekarang wat thamarot adalah investasi. Ada orang yang mencoba berinvestasi, menaruh hartanya di sebuah tempat, berharap nanti setelah tua dia bisa panen investasi uangnya, tetapi ternyata investasi bodong. Semua orang mengalami. Tetapi kata Allah, semua orang diuji dengan berbagai macam jenis ujian. Tetapi wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Apakah orang sabar itu orang yang dipukul diam, diinjak-injak diam? Ayat selanjutnya memberikan jawaban. Ulaik allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allazina idza sobathum musibah, yaitu mereka jika tertimpa musibah, qalu, mereka mengucapkan. Di sini menggunakan kalimat qalu, mengucapkan, bukan cuma melafalkan. Ucapan yang bersumber dari qaf, muncul dari qalbu, hati, yang keluar lewat lisan. Artinya orang yang mengucapkan inna lillahi haruslah sadar dengan maknanya bahwasanya inna, kami semua, lillahi, milik Allah, wa inna, dan kami semua, ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang sadar bahwasanya kita ini milik Allah, diciptakan oleh Allah, dan apa yang kita miliki semua milik Allah. Jadi ketika apa yang kita miliki diambil oleh Allah, terus mengapa kita sedih? Mengapa kita galau? Karena semua itu milik Allah. Paling gampang mungkin perlu kita perhatikan, kita angen-angen, mohon maaf, tukang parkir. Tukang parkir yang masuk ke dalam wilayah dia kadang ada Mercy, Alphard, mobil mewah, tapi hatinya tidak pernah nyantol, ini mobilku, tidak, ini titipan. Maka ketika diambil sama yang punya mobil Alphard, mobil Lamborghini, dia santai, dia nggak bingung, dia nggak galau. Itu diambil yang punya. Yang diincar adalah upah. Syukur-syukur bisa mendapatkan tip. Kita juga sama. Apa yang Allah berikan kepada kita di dunia adalah titipan. Yang kita incar bukan titipannya, tetapi upah kita merawat, menjaga titipan itu. Maka orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang enjoy. Maka tidak usah heran jika banyak kita perhatikan orang-orang alim, kiai, ustadz, atau mungkin siapapun itu, ketika mereka tertimpa musibah, ada keluarganya yang meninggal, dia masih bisa ketawa, dia masih nyantai. Jika ada temannya datang, dia masih bisa bercanda. Bahkan jika misalnya ada kecelakaan atau misalnya hartanya ada yang terbakar, dia masih bisa bercanda. Kenapa? Karena mereka kembalikan semuanya itu kepada Allah. Lagi-lagi semua orang pasti diuji, cuma bagaimana cara mensikapinya. Maka jika kita sudah yakin bahwasanya kita dan apa yang kita miliki milik Allah, maka baru bisa mendapatkan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Apa janji Allah, kabar gembira Allah terhadap orang-orang yang sabar? Ayat selanjutnya memberikan jawaban, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Ulaika alaihim, mereka itu akan mendapatkan sholawatu min rabbihim,
sholawat dari Tuhannya. Jika kita membaca sholat atau sholawat itu maknanya doa, maka jika dari Allah ke bawah itu maknanya adalah anugerah yang tiada terkira. Apalagi di depannya sholawatu min rabbihim plus warahmah, dan rahmat, kasih sayang dari Allah, anugerah yang tiada terkira. Ini ada ulama yang memberikan penafsiran adalah pahala di akhirat, warahmah adalah kasih sayang Allah di dunia. Orang-orang yang sabar, yang bisa menerima ujian itu sebagai bagian dari sunnatullah, mendapatkan pahala di akhirat plus kasih sayang di dunia. Bisa jadi kasih sayang dalam bentuk ulasnya orang sekitar, bisa jadi semesta yang mendukung dia untuk memberikan kasih sayang. Di samping itu, wa ulaika humul muhtadun, mereka itu akan menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk. Petunjuk macam-macam, bisa jadi hidayah untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang-orang yang lebih soleh. Bisa jadi adalah petunjuk atas musibah yang dia terima, yang bisa menjadikan solusi keluar dari masalahnya. Orang-orang yang sabar, yang tidak gampang mengeluh, dia bisa menganalisa masalahnya, keluar dari masalah tersebut. Banyak kisah-kisah orang sukses bukan orang-orang yang gampang mengeluh, baik sukses dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Orang-orang yang tahan banting, bahasa orang entrepreneur, orang yang bisa sukses sampai sekarang adalah orang yang siap hari, siap diguyur oleh hujan, dijemur oleh panas. Umat Islam tinggal bagaimana kita menyikapi semua masalah di dunia ini. Al-Quran sudah memberikan jawaban, solusi, kabar gembira. Kita bagaimana? Semuanya dikembalikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua umat Islam, wabil khusus yang ada di Indonesia, wabil khususil khusus jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang sadar bahwasanya kita semua adalah ciptaan Allah, milik Allah. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang diridhoi, hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعنا به وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiq wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas
ittaqullah waf'alul khair wajtanibu 'anis sayyi'at innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wajibul ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahi hadakum Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا إله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا عظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر